Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi belajar di kelas bagaimana biasanya. Dan hari ini kita akan belajar sebagaimana biasanya, akan ada yang berbeda, nanti kalian lihat. Namun sebelum itu, Pak Guru ingin memberi kesempatan kepada ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Kita baca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Coba lihat teman-teman dari kiri kanan kalian, siapa yang tidak hadir? Brian tidak masuk. Kenapa Brian? Oh, sakit. Oleh karena itu kita doakan teman kalian, teman kita semua, Brian, supaya sehat walafiat, bisa kembali belajar di sekolah. Oke. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, bisa kan? Nah, dipimpin oleh Raya. Silakan Raya. Semuanya berdiri. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Raya. Jangan dulu duduk. Nah, kita periksa dulu kerapihannya. Sebelum belajar kita harus rapi semuanya ya. Coba cek kerapihan kalian, cek. Dasi, seragam ya. Semuanya sudah rapi? Sudah siap untuk belajar? Baik, silahkan duduk kembali. Baik, semangat ya hari ini ya. Jadi hari ini spesial sekali, kita akan belajar sesuatu yang tentunya pasti bermanfaat untuk kalian semua. Sebelumnya kita sudah mempelajari di tema 5 jenis-jenis formulir. Tapi memang belum semuanya ya, tapi kita sudah mengenal apa itu formulir. Sekarang kita akan lebih mendalam lagi, karena ini akan sangat bermanfaat sekali. Kalian harus belajar mengikuti pelajaran, karena belajar itu sangat-sangat penting. Betul tidak belajar itu penting? Jadi kita harus selalu belajar. Pak Guru memberikan motivasi supaya kalian harus terus belajar. Begitupun hari ini kita akan belajar sesuatu yang bermanfaat, yang itu adalah akan terpakai ketika nanti kalian dewasa. Mungkin kalian pernah tahu ya, bahwa kalau kita nanti lulus kuliah, lulus sekolah, kita akan melamar pekerjaan. Betul? Sebelum kita melamar pekerjaan, pasti ada syarat-syaratnya pekerjaan apa yang mau kita tuju. Pekerjaan yang akan kita tuju dari syarat-syaratnya itu selalu di salah satunya itu pasti ada
daftar riwayat hidup. Bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup? Nah, nanti kalian menuliskan daftar riwayat hidup dengan menggunakan pensil boleh, pulpen boleh, penghapus untuk jaga-jaga kalau ada salah ya, dan juga kertas untuk nanti latihan menulis. Nah, benda-benda itu nih, ngomong-ngomong benda-benda tadi, pensil, pulpen, penghapus, itu benda-benda yang ada di sekitar kita, betul? Betul. Yang ada di kelas ini gitu ya, yang biasa kalian gunakan. Benda-benda itu kira-kira bisa ditarik sama magnet enggak? Ya, belum ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, benda-benda di sekitar kalian ini mana sih yang bisa ditarik sama magnet, mana sih yang tidak bisa ditarik dengan magnet? Itu juga akan kita pelajari dalam pembelajaran rangkaian kali ini. Cuma memang untuk magnet ini prakteknya bisa di pertemuan selanjutnya. Tetapi kalian juga harus tahu ya, benda-benda yang tadi di sekitar kita itu benar-benar ada di sekitar kita ya. Kalian kan sudah belajar magnet nih di tema 5. Nah, sekarang kalian magnet ini benda-benda mana nih yang masuk, benda yang bisa ditarik, yang tidak ditarik. Yang bisa ditarik itu dinamakan benda magnetis. Yang tidak bisa ditarik itu benda non magnetis. Apa nih benda-benda yang non magnetis dan yang magnetis? Apa saja nih benda-benda? Itu juga akan kita pelajari ya dalam rangkaian pembelajaran di tema 5 ini, subtema 2 dan pembelajaran ketiga. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya, yaitu nanti Pak Guru akan kasihkan kalian bahan ajar. Dari bahan ajar itu kalian bisa menjelaskan jenis-jenis formulir. Kemudian juga melalui bahan ajar itu kalian bisa menyebutkan manfaat, tujuan, dan komponen daripada formulir daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan dan melengkapi formulir daftar riwayat hidup yang Pak Guru berikan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Pak Guru minta kalian fokus untuk memperhatikan pelajaran, konsentrasi dan ikuti pembelajaran ini dengan baik. Bisa? Bisa. Jadi Pak Guru harap kalian tetap fokus belajar. Sekarang perhatikan gambar yang Pak Guru tampilkan di layar papan tulis. Terbaca? Ya. Coba ya. Lihat. Bisakah kalian melengkapi formulir daftar riwayat hidup? Ayo coba renungkan. Bisakah kalian melengkapi formulir daftar riwayat hidup? Sudah pernah dengar daftar riwayat hidup sebelumnya? Sudah ya, sudah tahu gitu ya, tapi memang belum bisa menggunakannya ya, karena memang belum mempraktekannya. Bisa tidak kira-kira? Nah, akan kita pelajari sekarang ya, akan kita pelajari bagaimana mengisi formulir daftar riwayat hidup, apa saja bagian-bagian dari formulir riwayat hidup, bagaimana cara mengisinya satu poinnya. Ya, ada apa aja di dalam daftar riwayat hidup? Apakah ada nama? Apakah ada data diri berupa tempat tanggal lahir, alamat, apa saja itu akan kita pelajari sekarang, akan kita praktekkan sekarang. Kalian merenungkan bagaimana cara melengkapinya, memikirkan agar nanti sekarang kita selesaikan bagaimana caranya tersebut. Bisa? Bisa. Bagus. Selanjutnya Pak Guru meminta kalian untuk menyimak video pembelajaran yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, mohon diperhatikan, ini video Pak Guru ya dari channel YouTube Pak Guru sendiri. Ada yang sudah lihat belum? Nah, belum ya, pasti ini karena baru ya. Simak dulu ya. Fokus. Silakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan dari video tersebut. Halo, selamat datang di media pembelajaran formulir bersama Fitri Atiglis.
Formulir adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Formulir memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengumpulkan data-data, mencari sebuah informasi tertentu, menjadi media komunikasi. Tujuan formulir untuk meminta dilakukannya tindakan dan untuk mencatat kejadian atau tindakan yang terjadi. Untuk contoh-contohnya silakan dibaca ya. Bagian-bagian formulir. Yang pertama ada kepala berisi nama lembaga, alamat dan nomor telepon. Kedua ada badan berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap, dan terakhir penutup berisi tempat dan tanggal pengisian formulir, nama lengkap dan tanda tangan. Jenis-jenis formulir. Ada formulir pendaftaran, formulir penilaian, formulir pengiriman uang, wesel pos, kartu anggota, dan yang terakhir daftar riwayat hidup. Nah, itulah media pembelajaran tentang formulir. Terima kasih, sampai berjumpa pada media pelajaran berikutnya. Dah. Ya. Itu dia video pembelajaran. Nah, sudah ditonton ya. Gimana videonya? Itu video pembelajaran tadi sudah menyimak ya. Di situ tadi sudah dijelaskan jenis-jenis formulir, bagian-bagian formulir, dan juga yang terakhir itu jenis-jenis formulir yang di ujungnya itu ada daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidup bagi salah satu dari jenis-jenis formulir yang ada. Nah, sekarang fokusnya kita akan mempelajari atau mempraktekkan bagaimana melengkapi, mengisi, melakukan melengkapi daftar riwayat hidup. Nah, untuk lebih mendalam lagi tentang materi ini, Pak Guru akan membagikan bahan ajar. Tentunya kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya, yang sudah Pak Guru bagi ya. Pak Guru sudah membagi kelompok dan kalian sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini sudah sesuai kelompok ya? Mana kelompok 1? Nah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, 4 kelompok. Kalau sudah dibagi kelompok begini, artinya kalian belajarnya secara berkelompok harus saling berdiskusi di dalam kelompok ya, harus saling membantu untuk menyelesaikan LKPD. Nanti Pak Guru berikan LKPD untuk diisi. Pak, di sini di tangan Pak Guru sudah ada bahan ajar. Bahan ajar ini akan Pak Guru bagikan di dalam kelompok kalian. Nanti kalian pelajari, kalian baca bahan ajar ini, kalian telaah, kalian explore. Apa saja nih di dalam bahan ajar ini yang nanti kalian akan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti mengisi lembar kerjanya masing-masing secara berdiskusi. Jadi boleh nih nanya apa nih, kayak gimana nih gitu ya, tapi secara berkelompok. Baik, Pak Guru bagikan bahan ajarnya. Kelompok 1. Ini kelompok 4. Nggak apa-apa, sini ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Nah, bahan ajar itu silakan boleh mengarah ke kelompoknya ya. Rafa boleh berbalik. Aldi tadi masih menghadap ke depan, sekarang fokus ke dalam kelompoknya. Di samping bahan ajar itu, Pak Guru juga akan bagikan LKPD ya. LKPD nanti kalian isi satu persatu. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Dorong satu ya. Ini, nah. Dipegang sama-sama, jari bareng-bareng ya. Dipelajari bahan ajarnya. Dari bahan ajar itu kalian bisa mendapatkan informasi untuk mengisi formulir WFH. Pos belum tahu. Ayo, berapa per pos Jombang? Ayo, skor. Siapa yang tahu pada pos Jombang? Kan udah pagi hari sekali. Boleh satu orang yang apa kalian yang bawakan handphone boleh dicek kode pos Jombang. Satu orang saja. Hanya untuk mengecek ya. Hanya untuk mengecek kode pos Jombang. Nilai dikosongkan. Nanti Pak Guru yang tulis nama, ketik petunjuk, nama apa? Tulis di Google kode pos Jombang Cilegon. Ya, warga negara, ayo kamu warga negaranya apa? WNI yakin. Orang tua kamu dari mana? Indonesia. Asal daerahnya? Cilegon. Ayah? Daerah ibu? Berarti masih Indonesia ya? Ya. Warga negara Indonesia, WNI. Kesulitan? Lancar-lancar ya, sudah persiapan kelompok ini ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Sudah tahu kode pos? Sudah. Ada kesulitan? Ada, sudah tahu kode posnya? Iya, kasihan kalau belum. Apa? Ada kesulitan? Kode pos ya? Belum tahu ya kelompok ini ya. Ada yang bisa nyari nggak? Nah, itu kelompoknya ya.
Pasti. Berapa dari kelompok lain, ada yang tahu? Berapa kelompok 2? 42 44 katanya. Dari mana tahu? Oh, iya boleh. Gak apa-apa. Harus nama lengkap. Mau ngapain apa? Kenapa nggak di- Iya, Bang. Apa itu apa? Apa? Ada kesulitan, Raya? Boleh, silakan ya. Kamu ada di mana? Tapi bukan nama daerahnya, nama negaranya. Berarti keluarga negara Indonesia, WN.
Lulus tahun berapa? Ya, 2023. Kecuali kamu mau nggak lulus ya 2024. Jadi 2023, 2017, 2023 itu SD, SDN, Cilegon. Enggak. Kalau kamu nggak TK, berarti kamu cuma SD doang. Kalau ada TK dulu. TK dari tahun berapa? Kalau kamu TK, berarti sebelum SD kan? 2000 berapa? 2016. 2017 tahun doang kan? Iya berarti. Oh PAUD juga. Oh iya PAUD juga. Kalau berarti tambahin di bawahnya. Pertama PAUD dulu. PAUD, TK, SD. Gak apa-apa di luar kolom tambahin ya. Tapi kamu harus tahu tahunnya. Tinggal hitung mundur aja. Kamu kan ya semangatnya. Kemampuan kamu, kebiasaan kamu apa? Kamu bisanya apa? Hah? Gambar. Itu sejak kapan? Kamu bisanya apa? Main bola bisa. Sejak kapan? Jadi kemampuan kita, main bola apa kemampuan kita?
ikan hias. Boleh, boleh. Tidak. Cakapannya kemampiran, kemampuan kamu bisanya apa? Sama berdiskusi sama temannya tentang gimana cara diskusinya, bantu dan saya. Ekstrakurikuler kegiatan di sekolah tapi
kesukaan kamu yang ini nanti bidang apa? Nanti kalau sudah selesai, sebentar lagi waktunya habis untuk mengisi LKPD. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi ya. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, semua maju ya. Paham? Sip. Harus yang kemampuan yang kalian bisa bernyanyi boleh. Nanti olahraga maksudnya ya. Baik, waktunya sudah selesai. Kita akan mulai presentasi ya. Oke, semuanya siap. Dimulai dari sudah selesai ya. Kelompok ini ayo selesai. Dah. Dah, sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, kita akan mulai presentasi. Satu kelompok, yang lain nanti menanggapi. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Iya. Pinnya berapa nih? Pinnya di sini. Silakan ketua kelompoknya. Salam dulu. Kami dari kelompok 1. Silakan kelompok yang lain menyimak dan nanti menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1
Yang lain enggak? Yang lain lihat ini ya. Data pribadi, nama, Perhatikan. Tes, tes. 1237 Suaranya kencang. 91 jenis kelamin laki-laki, tempat atau tinggal kelahiran, tempat pemilihan tahun 2010 09 warga negara Indonesia, agama Islam, bidang diminati, saya berminat di bidang sepak bola. Pendidikan secara sama 2015 sampai 2017 dan program 5 2017 sampai 2023 ekstrakurikuler dan kursus pramuka kecakapan bermain bola atau menggambar. Kesimpulan, saya akan rajin belajar atau membaca, saya asik hidup. Oh, bersama kesimpulan. Ada yang mau bertanya? Menurut kalian sudah lengkap atau belum? Sudah. Ada yang kurang tidak? Tidak. Ada yang salah tidak? Tidak. Kalau tidak, berarti udah bagus ya. Teman-teman yang lain sama. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa? Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Gak apa-apa. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau menanggapi bertanya kelompok lain? Oh, ada Rafa. Bertanya apa? Izin bertanya dari kelompok 4. Oh, kelompok 4 tuh mau Yang bertanya. olahraga apa yang diminati? Olahraga tadi yang katanya olahraga apa? Bola voli. Apa? Bola voli. Bola voli bidangnya tuh ya. Oke. Udah semua belum tadi yang dibacakan? Lengkap tidak? Nah, bagus. Kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3.
Jangan diri. Silakan dibaca. Agak maju. Biar kedengar. Majuan kelompoknya. Ya, sini. Biar kedengar nih. Ya, pakai ini. Suka malu-malu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan daftar riwayat hidup. Nama Nazal Yanusi. Alamat di Galaukan RT 1 RW 12. Kode pos 42411. Nomor telepon 0813 8729 1982. Jenis kelamin perempuan. Dokter atau tanggal lahir 23 30 Januari 2010. Warga negara WNI. Agama Islam. Bidang yang diinginkan. Berminat di bidang olahraga. Riwayat hidup. Tahun 2016 sampai 2017 saya sebelum 2017 sampai 2023 saya sudah ekstrakurikuler dan kursus pramuka apa memasak. Simbol penjelasan sekali mengenai sifat dan keterampilan yang dimiliki saya adalah orang suka memasak. Saya adalah orang yang suka Makan. Oke, itu dari kelompok 2. Gimana? Kelompok 3 ya lupa Pak Guru. Gimana, sudah lengkap belum? Ada yang kurang tidak? Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Siapa namanya? Nah, iya. Mau nanya apa tuh? Perhatikan, ada yang mau bertanya. TK-nya di mana? Di mana apanya nih alamatnya? Alamatnya. Di mana? Oh, masih dekat berarti. Iya, takutnya bilang TK tapi ternyata nggak pernah TK gitu ya. Ya, jadi kalian menulis daftar riwayat hidup harus sesuai ya, harus sesuai. Kalau memang pendidikannya seperti itu, tulis seperti itu apa adanya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan bertanya. Atas, hati-hati ya. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan daftar riwayat hidup. Nama Muhammad Rafael Ghazali. Alamat Pegantungan Baru RT 5 RW 14 Kecamatan Jombang Cilegon. Kode pos 42411. Nomor telepon 089608597102. Tempat jenis kelamin laki-laki. Tempat dan tanggal kelahiran Cilegon 10 Mei 2010. Warga negara WNI. Agama Islam. Bidang yang diminati. Saya berminat di bidang olahraga. Riwayat pendidikan 2015 sampai 2016 TK Istiqomah. 2017 sampai 2023 SDN Siaga 5. Ekstrakurikuler dan kursus pramuka dan olahraga. Kecakapan menggambar. Kesimpulan, penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Saya adalah orang yang bertanggung jawab. Sudah? Tuh, kalian memperhatikan sudah lengkap tidak? Ada yang kurang? Ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Percakapan menggambar. Gambar katanya kaliannya. Menggambar apa, Rafa? Gambar apa aja? Apa aja itu apa yang jelas?
Mungkin Naja mau digambar sama Rafa. Ya, itu kecakapannya. Jadi kecakapan Rafa menggambar katanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Baik, itu dia tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. LKPD-nya dikumpulkan di tengah kelompok kalian. Nanti Pak Guru nilai. Dikumpulkan. Sekarang kita saatnya evaluasi. Tapi sebelum itu kita beri tepuk tangan untuk kita semua karena sudah mempresentasikan LKPD. Sudah cukup ya. Sekarang kita masuk ke tahap soal evaluasi. Kalian mengisi soal evaluasi, baca di sini soalnya dan kerjakan sesuai dengan petunjuk dari soal evaluasi. Dan nanti setelah selesai dikumpulkan. Soal ini dikerjakan secara individu ya. Jangan lupa diberi nama, kelas dan nomor absen.
Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, Pak Guru kasih waktu sebentar lagi ya, harus sudah selesai. Sudah? Ya, sepertinya sudah semuanya ya. Silakan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Nanti Pak Guru yang mengambil untuk dinilai. Baik anak-anak semuanya, kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Setelah tadi kita mempelajari banyak hal, yang utamanya adalah formulir daftar riwayat hidup. Jadi bisa kita simpulkan apa yang kalian pelajari hari ini?
Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, formulir daftar riwayat. Sudah bisa mengisi formulir? Sudah tahu bagian-bagian formulir? Nah, ya, jadi kesimpulannya kita sudah belajar formulir daftar riwayat hidup. Kita sudah mengisi, sudah melengkapi. Tinggal nanti Pak Guru melihat hasilnya ya. Kira-kira bagian mana dari tadi pembelajaran yang menurut kalian menyenangkan? Pas mengisi? Pas ditampilkan video? Iya. Pas kalian presentasi gimana? Gak apa-apa kalau ada rasa gugup sekali dua kali nggak apa-apa, nanti diperbaiki lagi ya. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini. Pak Guru mengingatkan kepada anak-anak semua supaya tetap rajin belajar, karena kita harus selalu menuntut ilmu. Kalau kita sekarang menahan kalau kita sekarang mau belajar, menahan susahnya belajar, maka kita nanti akan terbebas dari sulitnya kebodohan ketika dewasa nanti ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Guru akhiri? Tidak. Baik, berarti sudah paham ya? Sudah bisa ya? Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sambungan daripada pembelajaran ini, yaitu macam-macam benda magnetis dan non magnetis. Baik, kita tutup dengan kembali berdoa ya. Mohon diperhatikan. Pak Guru minta kembali ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Sama kayak tadi. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita sudah dalam hati mulai. Sudah selesai. Terima kasih ketua kelas Dafa. Baik, itu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata itu dari Pak Guru, bila ada kekurangan itu dari Pak Guru, bila ada kelebihan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa rajin-rajin belajar di rumah, cari informasi, cari pelajaran dimanapun, karena sekarang kita bisa belajar di mana saja ya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah lelah belajar, karena belajar itu sejatinya akan menuntun kita terbebas daripada kebodohan. Tidak mau kan kalian tercengkram oleh kebodohan kan? Pasti semuanya ingin pintar. Tentu Pak Guru sebagai guru mengharapkan kalian anak-anak Pak Guru menjadi pintar. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua.